Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Are You Scared yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang diculik oleh sosok misterius. Wanita itu terlihat berjalan kebingungan mencari jalan keluar dari gedung terbengkalai tempat di mana dia berada saat ini. Tiba-tiba saja terdengarlah suara pria yang telah menculik wanita tersebut. Pria itu menyuruh wanita itu untuk melakukan sebuah tantangan ekstrim di mana dia diharuskan menyalakan tombol berwarna hijau dan merah yang ada di sebuah ruangan dalam waktu 60 detik. Jika wanita itu menolak untuk melakukan tantangan itu, maka pria itu tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Demi menyelamatkan dirinya, wanita itu pun terpaksa melakukan tantangan ekstrim tersebut. Untuk bisa menyalakan tombol berwarna merah, wanita itu pun terpaksa harus menginjak pecahan kaca. Setelah itu, wanita itu harus menyalakan tombol hijau yang berada di dalam air. Dikarenakan tangan wanita itu dalam keadaan yang terikat, wanita itu pun langsung memasukkan wajahnya ke dalam air, berharap dia bisa menekan tombol berwarna hijau. Tapi wanita itu tidak menduga bahwa ternyata air tersebut merupakan air keras, dan seketika wajah wanita itu pun mulai meleleh hingga akhirnya dia pun meninggal akibat luka parah pada wajahnya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan seorang pria bernama Brandon yang terbangun di sebuah gedung terbengkalai. Brandon yang bingung dengan keberadaannya saat ini mulai berkeliling gedung itu dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Kelly. Selain Kelly, di gedung itu juga terdapat Jason, Laura, dan saudara kembar bernama Dylan dan Sherry. Mereka semua sama-sama bingung mengapa mereka bisa berada di gedung terbengkalai tersebut. Di sekitar gedung itu mereka melihat ada banyak CCTV yang menandakan jika ada orang lain yang mengawasi mereka. Lalu terdengarlah suara seorang pria dari speaker yang memberitahukan bahwa saat ini mereka sedang berada di acara reality show berjudul Are You Scared? Oh, can they? I mean, we're here. You'll go through to the final showdown. Friends are watching, so do them. Dalam acara TV ini, beberapa peserta akan berlomba-lomba untuk menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah uang tunai. Mereka diharuskan untuk menyelesaikan tantangan ekstrim, yaitu menghadapi ketakutan terbesar mereka. Siapapun yang berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan, maka mereka bisa menjadi pemenang. Secara kebetulan mereka berenam ternyata pernah mendaftar untuk menjadi peserta dalam acara tersebut, dan mereka pun sangat senang karena akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk mengikuti acara itu. Berbeda dengan yang lainnya, Kelly merasa jika hal ini sangat tidak masuk akal. Mereka memang pernah mendaftar sebagai peserta dan juga membuat video yang mengungkapkan ketakutan terbesar mereka. Ketakutan terbesar mereka diantaranya ada Jason yang takut pada alat bedah, Dylan yang tidak takut akan apapun, Sherry yang takut kehilangan saudara kembarnya yaitu Dylan, Brandon yang takut pada kegelapan, Laura yang takut pada kuman, serta Kelly yang ketakutannya belum diketahui. Beberapa bulan selesai mendaftar, mereka belum mendapat email konfirmasi apakah mereka lolos seleksi pendaftaran atau tidak. Dan jika mereka lolos, pastinya mereka akan membuat formulir persetujuan menjadi peserta dengan pihak acara sebelum memulai acara itu. Namun anehnya, secara tiba-tiba mereka malah langsung dibawa secara paksa ke gedung itu untuk menjadi peserta acara tersebut. Kemudian pria misterius yang telah membawa mereka ke gedung itu meminta Jason untuk menyelesaikan tantangan di sebuah ruangan. Dengan perasaan senang, Jason pun mulai masuk dalam ruangan yang sudah ditentukan. Tantangan yang harus Jason selesaikan adalah dia harus mencari kunci yang bisa mengetikkan bom waktu yang berada di sebelah ruangannya dalam waktu 1 menit. Di dalam ruangan itu, Jason baru menyadari bahwa kunci yang digunakan untuk mematikan bom waktu ternyata berada di dalam tubuhnya sendiri. 45 seconds to find the key. Untuk bisa mengambilnya, Jason harus mengiris tubuhnya dengan pisau bedah lalu mengambil kunci itu dari dalam tubuhnya. Tapi karena Jason ini sangat takut dengan alat bedah termasuk pisau bedah, Jason pun tidak sanggup melakukannya. Alhasil Jason yang menyerah langsung dibunuh oleh pria misterius. Ternyata sosok pria misterius yang membunuh Jason dan menculik 5 orang lainnya adalah sosok psikopat yang telah membunuh wanita di awal film. Psikopat itu sengaja berbohong dengan mengatakan jika Jason, Kelly, Brandon, Dylan, Sherry, dan Laura sedang berada di acara Are You Scared agar mereka tidak panik dan mengikuti perintah psikopat itu dalam menyelesaikan tantangan maut. Psikopat itu telah banyak membunuh orang dan memaksa mereka melakukan tantangan ekstrim. Kini psikopat itu akan membunuh Kelly, Brandon, Dylan, Sherry, dan Laura. Lalu scene pun berpindah dengan memperlihatkan 2 orang detektif bernama Kristen dan Bowman. Mereka berdua sedang melidiki kasus kematian dari wanita yang kita lihat di awal cerita.
Setelah wanita itu meninggal, psikopat yang menculik wanita itu dengan sengaja menelpon pihak kepolisian agar mereka datang ke tempat di mana mayat itu berada. Setelah memeriksa tempat kejadian, Christine memiliki firasat jika psikopat itu sedang melakukan tindakan keji lainnya di tempat yang berbeda. Kemungkinan psikopat itu sengaja mengalihkan perhatian mereka ke tempat itu agar tindakan keji saat ini dilakukan psikopat itu dinotis oleh polisi. Tapi sayangnya Christine sama sekali tidak tahu informasi mengenai keberadaan dari psikopat tersebut. Lalu pihak kepolisian mendapat laporan tentang orang hilang dan mereka adalah Jason, Kelly, Brandon, Dylan, Sherry, dan Laura. They've all been reported. A merciful death's better than a life of pain. Sepertinya mereka telah diculik oleh psikopat itu dan nyawa mereka kini sedang dalam bahaya. Ketika salah satu anak buah bom yang sedang memeriksa barang bukti yang ada di TKP, dia menemukan ada sebuah kode pengiriman pada sebuah kaca. Looks like A shipping number. Lalu mereka pun segera pergi menemui pemilik toko bangunan yang menjual kaca tersebut. Pemilik toko itu berkata jika seorang pria misterius membeli kaca itu dan juga membeli beberapa alat, salah satunya adalah bor. Beruntungnya pemilik toko bangunan itu masih menyimpan alamat dari pria misterius tersebut. Setelah mengetahui alamat pria misterius itu, Bome dan Christine pun segera pergi ke alamat yang dimaksud. stay out here. Sesampai di alamat itu, sayangnya mereka tidak bisa menemukan keberadaan dari psikopat itu. Di sana mereka hanya menemukan alamat dari gedung tua Harris Plan. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke alamat gedung itu. Kembali lagi ke Kelly dan yang lainnya. Mereka mulai merasa khawatir pada Jason yang sejak tadi belum terlihat batang hidungnya. Kemudian psikopat itu memanggil Dylan dan Sherry untuk melakukan tantangan selanjutnya. Sherry sebenarnya merasa ragu untuk melakukan tantangan itu dikarenakan dirinya belum mengetahui apakah tantangan itu aman atau malah sebaliknya. Laura dan Kelly juga memiliki firasat buruk mengenai tantangan yang akan dilakukan Dylan dan Sherry. Namun Dylan terus saja memaksa Sherry untuk ikut dalam tantangan tersebut sehingga Sherry pun tidak memiliki pilihan lain. Mereka berdua segera masuk ke dalam sebuah ruangan di mana mereka akan menyelesaikan tantangan itu. Kemudian mereka berdua pun diharuskan duduk di kursi khusus dan mengikat tangan mereka dengan borgol serta memasang kalung besi yang ada pada kursi mereka. Awalnya Dylan sangat bersemangat untuk menyelesaikan tantangan itu dan setelah mereka duduk di kursi mereka, barulah mereka sadar bahwa di hadapan mereka terdapat dua bor yang mulai berjalan sendiri menuju ke arah mereka. Psikopat itu menjelaskan ada dua remote yang bisa mereka gunakan untuk mengetikkan bor yang mendekat ke arah mereka. Tapi saat satu bor mati, maka bor lainnya akan berjalan secara otomatis. Begitu pula sebaliknya. Seketika Dylan dan Sherry pun merasa sangat panik dikarenakan mereka tidak bisa melepaskan diri dari kursi tersebut. Karena keadaan semakin mencekam, Dylan pun meminta Sherry untuk membiarkannya mati. Tentu saja Sherry tidak ingin hal itu terjadi karena dia sangat takut kehilangan Dylan. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain, hanya salah satu di antara mereka saja yang bisa selamat dari kondisi tersebut. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Sherry pun menuruti permintaan Dylan yang ingin mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sherry. Secara perlahan, bor itu mulai menembus kepala Dylan hingga dia pun meninggal dunia. Teman-teman mereka yaitu Kelly, Brandon, dan Laura merasa sangat bersedih melihat Dylan yang mati dengan mengenaskan. Mereka pun sadar jika saat ini mereka sedang tidak berada di acara Are You Scared yang ada di TV, melainkan mereka sedang berada di tempat seorang psikopat yang hanya mengaku-ngaku sebagai tim Are You Scared. Tahu jika diri mereka dalam bahaya, Laura pun mengajak Brandon dan Kelly untuk segera pergi dari tempat ini. Akan tetapi, Kelly tidak ingin meninggalkan Sherry sendirian. Kelly pun meminta Brandon dan Laura untuk mencari bala bantuan di luar, sementara dirinya akan membebaskan Sherry. Tanpa banyak basa-basi, Brandon dan Laura segera mencari jalan keluar dari gedung itu. Sayangnya setelah berkeliling tempat itu, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Kemudian terdengar suara psikopat itu yang menunjukkan jalan keluar pada Brandon dan Laura. Brandon dan Laura langsung percaya pada perkataan psikopat itu, dan ketika Brandon menginjakkan kaki ke sebuah ruangan yang katanya jalan keluar, tiba-tiba saja pintu itu tertutup dengan sendirinya sehingga membuat Laura dan Brandon terpisah. Laura berniat untuk masuk ke dalam sana, tapi pintu itu terdapat listrik yang mengalir sehingga Laura pun pingsan setelah menyentuhnya. Ternyata pintu itu tidak mengarah ke jalan keluar, melainkan pintu itu mengarah ke ruangan yang sangat gelap. Seketika Brandon pun mulai panik akibat kegelapan tersebut. Psikopat itu meminta Brandon untuk mencari pintu keluar dari ruangan gelap tersebut selama 1 menit. Di sana juga terdapat sebuah remote untuk menyalakan lampu, akan tetapi lampunya sangat terang sehingga akan membuat kulit Brandon seperti terbakar. Brandon pun mulai berusaha mencari jalan keluar yang dimaksud. Ketika Brandon menyalakan lampu sekali lagi, dia tidak mengetahui jika di sekelilingnya terdapat banyak pistol yang pelatungnya telah diikat dengan tali. Tali tersebut dibiarkan terbentang di sekeliling Brandon sehingga Brandon harus berhati-hati ketika berjalan.
Karena Brandon tidak mengetahui hal itu, dia pun tak sengaja menyenggol salah satu tali sehingga pistol itu menembak ke arah tubuh Brandon. Sementara itu, Kelly telah berhasil membebaskan Sherry dan mereka pun segera mencari Brandon dan Laura. Tak bisa lama, suara psikopat itu kembali terdengar. Psikopat itu meminta mereka untuk memainkan tantangan lagi, namun Kelly dan Sherry tidak mau mengikuti perkataan dari psikopat itu. Kelly mengajak Sherry untuk menghancurkan semua CCTV yang ada di tempat itu, supaya psikopat itu tidak bisa memantau pergerakan mereka. Saat sedang mencari CCTV yang sedang menyala, Sherry mendengar ada seseorang yang datang dengan menggunakan lift. Sherry yang mengira itu adalah psikopat itu, segera mengambil batangan besi yang bisa dia gunakan untuk membunuh psikopat tersebut. Ketika pintu lift itu terbuka, Sherry pun langsung menusuk orang itu dan ternyata sosok yang ada di dalam lift adalah Brandon yang tengah terluka parah. Seketika, Sherry pun merasa sangat bersalah akibat dirinya yang langsung menyerang Brandon tanpa melihat terlebih dahulu siapa yang ada di dalam lift. Tak lama kemudian, psikopat itu menampilkan rekaman CCTV di mana Laura saat ini dipaksa menghadapi ketakutannya terhadap kuman. Lalu Kelly pun membuat rencana di mana Sherry akan menyelamatkan Laura, sementara Kelly itu sendiri akan mencari tahu di mana keberadaan dari psikopat tersebut. Setelah selesai berunding, mereka pun mulai mengerjakan tugas mereka masing-masing. Beberapa waktu sebelumnya, Kelly sempat menemukan kabel CCTV yang mengarah ke sebuah ruangan. Kelly pun terus mengikuti kabel itu hingga sampailah dia di ruangan monitor di mana psikopat itu mengawasi mereka. Namun di sana, Kelly tidak bisa menemukan keberadaan dari psikopat itu. Dari salah satu monitor, Kelly melihat Laura yang ternyata sudah meninggal akibat syok berat. Lalu datanglah Sherry ke dalam ruangan Laura dan di sana Sherry hanya bisa terdiam melihat Laura yang sudah meninggal. Tanpa Sherry sadari, ternyata di belakangnya sudah ada psikopat itu. Psikopat itu langsung membunuh Sherry dengan mencekik lehernya hingga kepala Sherry terputus. Setelah membunuh Sherry, psikopat itu segera mencari Kelly yang sedang berada di dalam ruangan monitor. Dengan cepat, Kelly pun langsung mengunci pintu itu agar psikopat tersebut tidak bisa masuk. Dari salah satu monitor, Kelly melihat kedatangan detektif Christine dan juga Bowman. Secara perlahan-lahan, Kelly pun keluar dari ruang monitor menuju lift untuk bertemu dengan detektif Bowman yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Baru saja bertemu dengan Bowman, psikopat itu muncul dan langsung membunuh Bowman. Setelah itu, psikopat itu meminta Kelly untuk menyelesaikan tantangannya yang sudah dipersiapkan untuknya. Psikopat itu segera mengarahkan Kelly memasuki sebuah ruangan. Kelly dibuat terkejut setelah melihat ibunya yang ada di dalam ruangan itu. Lalu terungkaplah sebuah rahasia tentang Kelly yang ternyata pernah berusaha membunuh ayahnya sendiri. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ayah Kelly lah yang ternyata merupakan psikopat tersebut. Sejak Kelly kecil, ayah Kelly yang merupakan psikopat itu sering menyiksa Kelly dan ibunya. Saat Kelly beranjak dewasa, dia pun nekat membunuh ayahnya dan membakarnya hidup-hidup. Tapi tanpa dia ketahui, ayah Kelly berhasil selamat dari kebakaran itu, meskipun harus mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah. Sejak saat itulah ayah Kelly menjadi sangat benci pada Kelly dan dia mulai menculik orang-orang untuk melampiaskan kekesalannya. Hingga pada akhirnya ayah Kelly berhasil menemukan Kelly dan kini dia pun berniat untuk membunuh Kelly dan juga ibu Kelly. Kemudian psikopat yang merupakan ayah Kelly meminta Kelly untuk mengambil 3 kunci untuk membuka pintu dan borgol dalam waktu 3 menit. Jika Kelly tidak bisa menyelesaikannya, maka dia dan ibunya akan dibakar hidup-hidup. Kelly yang sudah muak pada ayahnya lebih memilih untuk menghancurkan CCTV yang ada di ruangan tersebut. Hal itu pun membuat psikopat itu kesal dan dia segera pergi ke tempat Kelly berada. Ketika psikopat itu lengah, Kelly langsung memukulnya hingga dia tidak berdaya. Dengan cepat, Kelly pun mengajak ibunya untuk keluar dari ruangan itu. Tepat setelah pintu ruangan itu ditutup oleh Kelly, api mulai menyambar ruangan di mana ayah Kelly berada. Setelah kejadian itu, Kelly mengajak ibunya untuk pindah ke tempat lain, di mana mereka bisa memulai kehidupan yang baru. Scene akhir memperlihatkan Kelly dan ibunya yang sedang bersiap untuk pindah ke rumah baru. Saat Kelly menonton televisi, muncullah sebuah berita tentang kejadian yang dia alami beberapa hari yang lalu. Dari apa yang disampaikan wartawan, ternyata hanya ada nama ayah yang ditemukan, yaitu Matt Bowman, Brandon, Jason, Laura, Dylan, dan Sherry. Kelly pun akhirnya sadar jika mayat ayahnya tidak ditemukan di tempat kejadian. Tak bisa lama, televisi Kelly memperlihatkan sudut pandang Kelly yang sedang menatap televisi. Ternyata ayah Kelly yang merupakan psikopat itu berhasil menyelamatkan dirinya lagi dan saat ini ayah Kelly sedang berada di rumah Kelly.
Bisa kita pastikan Kelly dan ibunya akan berjuang keras dalam membunuh ayah Kelly. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.